tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo Sang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Hari ini saya akan bercerita, kita berbagi sharing dhamma tentang apa itu Triratna. Saya diberi kesempatan, saya menawarin kesempatan ini kepada saudara Aken karena hampir sudah beberapa bulan saya nggak kesini, hampir tidak mempraktekkan dhamma itu sendiri. Jadi saya mengulang kembali, saya belajar sendiri lagi. Saya semangat bagi diriku lagi untuk kita belajar bersama. Mungkin hampir lupa, saya akan hampir lupa, hampir tidak bertindak sesuai dengan dhamma lagi. Jadi saya akan bercerita sebagai dasarnya apa itu Triratna. Triratna terbagi berapa? Apa itu Triratna? Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita tahu kenapa kita harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha mungkin di dalam rumah atau di gambar tersebut yang kita sembah di rumah atau di mana aja, mungkin itu hanya sebagai rumpang. Mungkin rumpang itu bisa didiami oleh makhluk asura. Mungkin rumpang itu bisa didiami oleh dewa. Mungkin dari luarnya itu kita tinjau dari sisi asura ya. Sisi asura misalnya bisa saja satu orang yang berbuat jahat dengan asura, dengan keyakinan kepada Buddha, mereka bisa merampok, tapi dengan sisi yang jelek, sisi yang negatif. Nah itu maksud saya didiamin oleh asura, sifat kita di sehari-hari. Kita berkeyakinan kepada Buddha, tapi bertindak mungkin misalnya sebagai contoh ya, misalnya kalau kita merampok, tapi untuk menghindari dari polisi, kita berkeyakinan pada Buddha Saranang Gacchami, semoga saya tidak tertangkap. Ya kan? Itu kan sifat dari asura. Mungkin saja dia bisa selamat, tapi kita tidak meniru sifat dari asura. Kita meniru dari sifat Buddhanya. Sifat Buddhanya bagaimana? Buddha adalah makhluk, adalah manusia, dia manusia yang mencapai kebuddhaan dengan perilaku, dengan sila, dengan panyanya, dengan moralnya dia mencapai kesucian. Pantaskah kita berlindung kepada Buddha? Kita bertanya kepada saudara-saudari semua, apakah mau sesuai dengan asura? Apakah mau sesuai dengan ajaran yang sebetulnya? Nah itu Buddha Saranang Gacchami. Yang kedua, Dhamma Saranang Gacchami.
Kita berlindung kepada Dhamma. Buddha yang mengajarkan Dhamma. Dhamma itu ada 3 bagian yang sering Buddha praktekkan. Juga yang harus kita praktekkan yaitu ada 3 Dhamma: Pariyati, Patipati, Patiweda. Pariyati itu apa? Pariyati itu seperti kita membaca parita suci yang kita pegang warna kuning, kita memahami, kita mempelajari sesuai dengan kualitas yang diajarkan oleh Buddha kepada murid-muridnya. Itu namanya Dhamma. Dan pati-pati, sesudah kita mempelajari, kita belajar kitab suci, kita tentu harus mempraktekkan yang diajarkan Buddha di dalam Dhamma itu. Dan Patiweda itu kita mempunyai, setelah kita mempelajari, mempraktekkan sila Patipati, mempraktekkan sila sesuai dengan ajaran yang benar, kita mempunyai Patiweda. Kita mempunyai kebijaksanaan dari perbuatan-perbuatan yang baik itu. Nah, itulah yang dinamakan kita berlindung kepada Dhamma. Dan Sangha yang ketiga, Sangha Saranang Gacchami. Kita tahu Sangha berpakaian dengan warna kuning. Dia menjalankan sila dari silsilah Buddha. Mereka berbuat dengan benar. Kita harus mematuhi, kita harus seperti kita mematuhi Sangha. Kita mempelajari sifat-sifat dari penyayang mereka. Kenapa harus pantas menghormati, berlindung kepada Sangha? Karena mereka mempunyai kualitas yang batin yang bagus. Kualitas yang batin yang bagus dari Sangha apa? Caga. Dia melepaskan musuh-musuh. Dia melepaskan kecemasan dan keprihatinan. Sifat dari kebajikan batin dari Sangha. Dan Sangha itu dia selalu menjaga sila. Dia menjaga perkataan dan perbuatan setiap saat pada waktunya dan tepat. Dan dia memiliki kedua kualitas sebagai manusia, supatipano. Dia memiliki kualitas batin hiri. Dia memiliki rasa malu atas pemikiran perbuatan jahat. Bila dia melakukan perbuatan jahat, dia merasa malu. Itulah sifat seorang Sangha. Dan terakhir, dia memiliki otapa. Dia memiliki rasa takut pada pemikiran akan akibat dari perbuatan jahat tersebut. Nah, itulah 4 kualitas yang dimiliki Sangha. Apakah saudara-saudari mau mengikuti atau berlindung kepada Sangha? Itulah yang harus kita miliki
kita berlindung kepada kualitas-kualitas pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di sini mengatakan, Buddha juga mengatakan kebajikan bagaimana kita bisa mengambil perlindungan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Buddha mengajarkan atahi atano nato kohi nato panusia. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Pada siapa lagi saya bisa berlindung? Kita bisa mengembangkan kualitas-kualitas Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di sini juga, dan yang terakhir, di dalam Maha Samaya Sutta dia mengajarkan Yekeci Buddham Saranang Katase Nate Gamisanti Apaya Bumi Bahaya Manusa Dewa Dewa Kayang Papiruse Santiti. Mereka yang berlindung kepada Buddha dalam hati mereka sendiri, mereka bisa terbebas dari tempat alam rendah. Ketika mereka meninggalkan hidup, mereka pasti akan memperoleh kelahiran yang baik. Mereka akan di surga. Mereka akan di surga dan untuk mengisi jajaran para dewa. Nah, kita yang berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita di kehidupan yang akan datang, kita akan berakhir di alam surga. Nah, ada pertanyaan, kenapa Devadatta waktu meninggal dia ada menyebutkan Buddham Saranang Gacchami, Dhammam Saranang Gacchami, Sangham Saranang Gacchami? Kenapa Devadatta terlahir di alam awiji? Karena Devadatta dia pernah melukai seorang sangga, makanya dia lahir di alam awiji. Nanti setelah habis dari ajaran Buddha, dia akan terakhir di alam surga karena dia sempat waktu mau jatuh ke neraka, dia mengucapkan, Buddha, aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, dan aku berlindung kepada Sangha. Jadi ini maknanya kita berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha. Ajarannya yang kita ambil. Nah, disinilah kita harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kualitas Buddha yang harus kita tiru, Dhamma yang harus kita praktekkan, dan Sangha sebagai
jalan suci bagi kita. Kita meniru sangga itu, sifat-sifat batinnya. Akhir kata dari saya, Buddha, Dhamma, Sangha, Jiwitam, Yawa, Nibbana, Saranang Gacchami. Artinya, saya berlindung kepada Buddha, kepada Dhamma, dan kepada Sangha sebagai hidup berlindung saya hingga mencapai Nibbana. Saya sudahi ceramah ini. Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya.